Langsung on. Ya. Bisa Rogi. Siapa namanya? Iya. Jadi naik. Sebenarnya 2,4 FM RRI Pro 1 Palembang Channel Inspirasi udah pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Ya, waktunya kami ajak Anda untuk menyimak siaran disabilitas menggapai asa pendengar pada hari ini Sabtu 15 Januari 2022. Ya, selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Pro 1 Palembang, dan kita di Lintas Palembang siang kali ini sama-sama lagi ya dalam acara menggapai asa. Semoga kita sehat semua ya bersama keluarga dan juga bahagia juga. Jadi kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda dalam acara menggapai asa selama kurang lebih 50 menit ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol santai sama adik-adik yang berbakat dan guru-guru terampil yang mendampingi. Tapi saat ini kita masih melakukan siaran melalui Zoom meeting ya, karena kita masih menerapkan social distancing di masa pandemi COVID-19. Nah, siapakah kira-kira mereka? Ini mereka pada kemana ya? Kok hilang ya? Ibu Seni bisa mungkin tolong saya. Mereka menghilang dari layar, saya ingin menyapa mereka semua ini ya. Jadi kebetulan di hari ini pendengar semua, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Guru Serlina Dia Putri SPD dan juga Ibu Labora Francisca SPD. Selanjutnya nanti siswanya ada Muhammad Raffi Mahan dan juga ada adik kita Siti Nurfaliza serta Zahra Kaulan Syahida ya. Jadi tadi kita sudah tersambung ya bersama adik-adik dan ibu guru, tapi tiba-tiba mereka hilang. Halo, pada kemana? Halo. Suruh di join lagi. Halo. Suruh di join lagi. Adik dan ibu guru, tapi tiba-tiba suara aku mantul. Mati kali ya suara itu. Iya, halo. Bisa mungkin ya adik-adik disabilitas untuk join kembali di Zoom meeting kita di sini di RRI Pro 1 Palembang ya, karena kita juga ini menyiarkan siaran ini secara YouTube ya pendengar semua. Jadi silakan saja nanti akses juga, Anda bisa lihat di YouTube-nya RRI Palembang. Jadi dicari aja nanti RRI Palembang ya gitu. Nah, sama Tata di sini kita masih menunggu untuk bergabung kembali, dan jangan lupa juga topik kita di siang hari ini adalah berprestasi dalam keterbatasan pembelajaran keterampilan, tata kecantikan merias karakter makeup fantasi melalui Zoom meeting. Wah, penasaran nih gimana nih ya. Dan ini bersama adik-adik kita dari SLBB Negeri Pembina Kota Palembang ya untuk acara disabilitas menggapai asa hari ini Sabtu 15 Januari 2022 ya. Kita masih menunggu, kalau begitu kita dengarkan dulu lagu yang satu ini pendengar ya. Oke, sudah tersambung kembali. Ya, sudah tersambung kembali bersama adik-adik kita dan juga ibu guru dari SLBB Negeri Pembina Palembang. Hai, assalamualaikum. Hai. Ayo, gimana Cak? Oke. Wow, rame ya. Halo. Iya. Ya, semuanya sudah pada di sana semua ya.
ada gini. Rapi sini Rapi. iya. Ini sama Tata di sini, Tata absen dulu. Ayo. Bu Serli ya. Sobi. Coba nih Bapak Bang Tua. Muhammad Rafi pasti yang paling ganteng sendiri ya. Halo Dia Rafi. Ya, Hai. Cerah. Oke, Hai selanjutnya Rafi. iya, selanjutnya ada adik kita, ada Siti Nurhaliza. Yang mana nih? Siti Nurhaliza. Halo Siti. Ada juga Zahra Kaulat Syadida. Mana nih Zahra? Halo Zahra. Ibu Serli dan satunya lagi Ibu Labora ya. Ya. Bu Serli yang mana nih Bu Serli? Ya. Oke Bu, itu satunya Ibu Labora ya. Ya. Oke, baiklah. Nah, pendengar semua kita sudah tersambung ya bersama adik-adik disabilitas dari SLBB Negeri Pembina Palembang dan juga ibu guru yang mendampingi pagi hari menjelang siang ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai berprestasi dalam keterbatasan pembelajaran keterampilan, tata kecantikan berhias karakter makeup fantasi ya. Walaupun melalui Zoom meeting tapi tetap semangat ya. Semangat. Oke, semangat semuanya ya. Baik, nah sebelum nanti kita mulai perbincangan kita untuk di kesempatan hari ini, hari Sabtu ini, kita dengerin lagu dulu boleh? Boleh dong? Boleh. Boleh, Raffi. Oke, baiklah kita dengarkan dulu satu buah lagu, nanti setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap di Pro 1 Palembang, kanal Inspirasi. Jangan lupa juga yang lainnya bisa akses siaran kita ini melalui YouTube di RRI Palembang ya. Tetap di Pro 1 Palembang, kita punya The Massive dengan Jangan Menyerah. Minum handphone tuh. Coba kita atur dulu posisi ini nggak apa kayak tuh ya. Ini dalam tangan. Udah ada sini. Nah, di sini nih. Nah, masuk kan? Biarlah Rapi. Ya sempit. Tidak ada di kapal. Salah. Laptopnya terbalik. Ini. Salah, bukan seperti itu. Balik ke sini, nah, salah. Timbul apa? Sudah betul. Boleh kan, nih, boleh. Bukan seperti itu. Luar biasa. Astaga, bukan seperti itu. Tapi ya nggak boleh kayak gitu, yang lainnya nggak kelihatan. Sempit. Oh, iya betul. Ya udah nggak sekarang gitu ya. Bukan gitu, salah. Iya. Salah seperti ini. No. Nanti keluar lagi Rafi. Tidak usah pegang. Nanti keluar lagi kita. Yo. Dia mah. Apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Biar terasa suasana. Buka pintu. Biar terasa suasana. Itu di kamar kan? Wangi.
Di sebelah situ nggak ada biar ada. Tapi duduk sini ya. Nah, aja biar nggak sempit. Selesai. Ya. Maaf ya baterainya. Atau di kursi merah aja. Kursi merah. Kita. Bisa nggak sedikit? Kelihatan plus. Iya. Tapi jadi. Sempit dong. Ngantuk. Kalau di sebelah sini boleh nggak? Kalau di sebelah sini lagi, kalau di sebelah sini. Masih bersama Anda. Kanal Inspirasi. Ya, kita masih di siaran disabilitas bersama RRI Pro 1 Palembang, dan kita masih akan berbincang-bincang bersama adik-adik dan juga ibu guru dari SLBB Negeri Pembina Kota Palembang. Hai semuanya, masih di sana ya? Hai, masih. Masih. Baik, nah Bu Charlie dan juga Bu Labora, berarti kita langsung aja nih untuk memulai materi kita ya, soal berprestasi dalam keterbatasan, pembelajaran keterampilan, tata kecantikan merias karakter, makeup fantasy. Nah, tapi mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu ya kali ya, makeup fantasy itu yang seperti apa gitu kan ya, terus juga mungkin siapa nih yang akan terlebih dahulu, yang akan tampil, yang akan belajar bersama Ibu dan juga teman-teman semuanya. Oke, siapa nih Bu Sarli? Ya, baik, sebelumnya saya mau klarifikasi dulu Mbak. Iya. Kita kemarin itu kita mau menjelaskan tentang make up body painting. Body painting. Ya, body painting itu bisa ada yang fantasi, macam-macam. Nah, kita nanti akan menjelaskan apa itu body painting. Karena yang body painting itu kan jenis riasan untuk merias tubuh atau muka atau tangan dan yang bagian-bagian tubuh ini, itu namanya body painting. Jadi ya, dan Siti ini yang mempunyai bakat untuk menggambar, merias body painting ini adalah murid saya yang bernama Siti. Karena Siti ini kan diawali dengan hobinya yang suka melukis. Kita mengetahui bagaimana bakat dia dari kecil kan, dari dia SD itu sudah biasa ikut lomba melukis. Jadi untuk body painting ini kita juga memang harus punya talenta dalam mendesain melukis gitu kan, dan menggradasikan warna di dalam di kulit itu supaya warnanya itu terlihat lebih hidup. Bagaimana caranya itu? Nah, itu ada punya skill tersendiri gitu kan. Oke, jadi si Siti ya yang body painting ini, si Siti. Iya, ini siswanya. Siti kira-kira kalau nanti ngelukis Kak Tata bisa? Coba lihat apa tuh apanya. Bisa. Ya. Oke, baik. Nanti Kak Tata kasih foto Kak Tata ya ke Siti, nanti Siti lukis ya. Ya. Oke, dari dasarnya dia bisa melukis ini, makanya kebetulan kan waktu di SMP kita sudah ada keterampilan pilihan ya, ada mata pelajaran keterampilan pilihan, ada tata rias, tata boga, komputer dan sebagainya. Nah, Siti karena dia kita harus mensinkronkan keahliannya, jadi dia juga berminat untuk merias. Awalnya kan merias biasa saja kan, merias untuk pernikahan dan merias
dasar awalnya kan. Nah, Oh, ya. jadi si Siti ini jago makeup juga ya Bu Sel? jago banget. Wow. Ya. Makanya dia kemarin itu kan ikut lomba di tingkat nasional, itu juara 3 di tingkat nasional. Oh, iya. Sesama untuk teman-teman rias. disabilitasnya. Iya, yang Oke. disabilitas. Nah, ikut Iya, itu iya. juga. Pernah ikut di ajang internasional juga dengan anak-anak yang normal. Yang umum juga ya Bu ya? Ya, Oh, pesertanya dari Cina, dari Rusia. Keren banget si Ya. Siti ya. Jadi ini body painting ini Siti. Nah kalau si Zara Kaulinia ini, Kaulan. ya Kaulan. Kalau si Zahra Kaulan, Kalau Kaulan ini peserta didik yang ikut keterampilan tata boga. Alhamdulillah ya kemarin itu di ajang lomba LKSN ABK mendapatkan medali juara 3 perunggu. Oh, juara 3 perunggu. Iya. Oke. Setelah itu kan dari 36 besar diikut lombakan lagi untuk seleksi lomba internasional, katanya di Rusia nanti kan tahun depan. Alhamdulillah mendapat medali perak. Oh, oke. Mau didampingin nggak sama Kak Tata? Kenapa? Mau didampingin nggak sama Kak Tata? Boleh Kak, tapi saya sendiri katanya. Oke. Nah, kalau adik kita yang paling ganteng sendiri nih, si Raffi. Raffi. Raffi ini prestasinya apa? Raffi kelas berapa Raffi? Kelas 12C, SMA LBC. Wow, Raffi ini ya, tegas ya. Udah kayak anggota kepolisian dan TNI. Ya, mau jadi TNI udah besar, mau jadi polisi? Enggak. Mau jadi apa? Mau jadi apa Raffi? Cita-cita Raffi mau apa? Jadi apa? Kuliah Universitas Jakarta, UIN Jakarta. Oh, UIN Jakarta. Oke. 2024. Ya, didoakan ya, amin. Nah, Amin. 2024 balik ke Jakarta. Iya, ikut boleh. Minggu tanggal. Boleh nggak ikut? Ya, tapi hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sama Papa. Ya. Oh, sama Papa ya. Oke. Nah, tapi kalau Raffi sendiri ini prestasinya apa nih, Bu? Labor. Ya, kebetulan kalau Raffi ini dia baru mengikuti lomba-lomba tingkat lokal aja sih, ya karena dia kan autis ya Bu ya. Jadi baru mengikuti lomba kemarin itu lomba puisi ya Bu ya. Lomba puisi pernah ya belum dapatkan juara karena kan memang kan anak seperti ini kan autis kan kalau untuk yang akademiknya ada yang sedikit berbeda, ada yang biasa saja seperti itu kan. Oke, baiklah. Nah, jadi ini kita sistem belajarnya nih gimana nih Bu Labora dan juga Bu Sherly? Pertama mungkin ini dulu ya, apa Raffi dulu apa silakan Raffi dulu. Nggak mungkin dong, udah show kita mau sweet dulu. Iya. Ya, jadi Raffi dulu. Raffi ya, hari ini Raffi yang mau belajar apa nak? SBDP. Apa tuh? Membuat kata ibu apa? Seni budaya. Seni budaya dan keterampilan dan prakarya. Ya. Membuat dari stik es krim. Wow. Es krim. Iya. Jadi kita ini Bu ya, kalau untuk anak seperti ini kita keterampilannya yang sederhana saja, yang bisa mereka ikuti. Mereka ikuti ya, oke. Ya, yang tidak terlalu ribet. Karena kan setiap pelajaran itu kan disesuaikan dengan kemampuan kognitif setiap anak ya Bu ya. Jadi sudah disesuaikan. Jadi hari ini Raffi mau membuat apa ini Raffi? Bingkai foto. Oh, bingkai foto dari stik es krim. Oke, itu foto siapa itu? Foto Raffi ya? Foto siapa ini sih? Raffi. Foto Raffi. Oke, ya mungkin boleh lah ya Raffi sama Bu Labora yang akan memberikan pertunjukan kepada kita semua ini. Kan lewat YouTube RRI Palembang ya untuk membuat bingkai foto dari stik es krim. Oke, gimana tuh caranya? Ya Raffi, pertama-tama pasti harus ada stik es krimnya dong ya Bu ya. Iya. Oke, silakan.
Ya, jadi ini pendengar kita lagi mau lihat nih gimana Di sini, caranya. di sini aja Raffi, di meja aja. Di meja aja Raffi. Oke. Raffi di meja. Wah, kameranya menuju Raffi. Tapi ini membutuhkan waktu berapa lama kurang lebih, Bu? Labora? Sebenarnya kalau secara pembelajaran itu agak ini ya Bu ya, karena anaknya kan perlu di apa sih namanya, diarahin. Ya, tapi ini kan Agak-agak. udah biasa ya. Iya. Ya, tapi ini kita nggak nyampe 30 menit kan? Ya, nggak nyampe insya Allah. Soalnya kita cari yang ini yang simpel. Oke. Kalau 30 menit nanti habisnya ini Raffi sendiri. Habis show sendiri Raffi ya. Iya, Nah, sendiri. pertama kali apa Raffi? Dikasih pertama kali Lem apa? Fox. Iya, apanya yang dikasih Oke. lem fox? Kardus. Kardusnya diberikan lem fox. Ayo kasih nak. Oke. Lama-lama nanti ibunya habis waktu saya. Sini Iya. mau itu mau Itu show lagi proses pemberian lem fox. pemberian lem fox untuk menempelkan stick ice creamnya. Oke. Semuanya Berapa banyak Raffi. stick ice cream yang dibutuhkan? Berapa banyak? Apa ini ya? Satu apa ini namanya? Satu bungkus. Satu Bu. Satu apa ini? Satu ikat. Oh, satu ikat. Ya. Oke. Satu ikat stick ice cream semuanya nak sampai selesai. Nanti enggak kelem. Oke. Itu Oke. lemnya tuh memang harus lem ini ya, lem fox ya, Bu ya. Iya, lem fox, lem kayu itu yang Lem warna kayu. putih. Mm-mm. Biar dia merekat ya, stick ice creamnya. Iya. Itu Sebenarnya dasarnya itu yang dilem itu apa tuh? Kayu juga? oh iya, ini lupa, ini adalah kardus. Oh, kardus ya. Ini kardus bekas lah Bu ya. Jadi Ya. ukurannya disesuaikan dengan besarnya foto aja. Oke, berarti Gitu. kalau pakai karton bisa? Bisa, tapi kalau karton kayaknya kurang ini ya, kurang apa sih? Agak lemes ya, Bu ya? Iya, kurang Karton ya. kurang kuat kayak gitu kan. Oke. Oke, ini Raffi, silakan Jadi susun. ini lagi ditempel sisi-sisinya ya. Nggak usah lagi dikasih ini sayang. Oke, penuh jadi ya. Ini nanti ditempel terus penuh ya. Sampai penuh. Sampai penuh. Oke. Ini karena Raffi ini kan anaknya teratur ya Bu ya, jadi dia Oke. kalau misalkan ada yang nggak sesuai sama dia nggak mau. Oh, Karena- iya. Kalau Tapi misalkan dia berulang-ulang melakukan sesuatu karena kalau misalkan kita belum sesuai dengan keinginan dia nggak mau. berarti ini juga tergantung sama moodnya mereka masing-masing ya, Bu betul ya. sekali Bu. Kita Oke. nggak bisa maksa. Kalau maksa, apalagi seperti Raffi ini, dia nggak mau. Ya, Tapi mudah-mudahan nih ya, selama kita menyiarkan siaran disabilitas ini aman lah, Bu ya. Insya Allah. Tapi biasanya yang bikin moodnya berubah tuh apa sih, Bu? Enggak. Misalkan dia ingin sesuatu, misalkan ini harus ditempelnya rapi, misalkan kita mau cepet, udah rapi nggak apa-apa segini aja, dia nggak mau, mulai marah seperti itu. Oh, jadi ditinggalin sama dia ya? Ya, atau misalkan pulangnya kan dia jam 10, misalkan kita lewat dari jam 10 dia marah. Jadi dia anaknya kalau anak yang model Raffi ini kan teratur. Ya, Jadi kalau misalkan datang kita janji ini kan acaranya jam 10 sampai jam 11, dia taunya sampai jam 11. Kalau lewat dari itu dia marah. Oh gitu. Ya, dia maunya semuanya berjalan dengan tepat waktu. Dia anaknya tepat waktu sekali. Oke. Nah, ketika dia marah, cara menenangkannya ini gimana nih, Bu Labora? Kita diamkan saja karena dia tidak bisa dipaksa, Bu. Karena kalau kita ajak terus bicara, dia malah makin marah. Oh, iya. Nah, jadi nggak bisa. Nah, ini sudah semuanya ya, Raffi. Sudah semuanya. Sekarang Raffi tempelkan foto Raffi. Oke. Nanti Sudah lihat dulu, selesai. kasih Bu lihat. Kasih Bu lihat dulu. Sayang di kameranya. Ini Bu. Oh, Nah, oke. Sudah selesai. Jadi waktunya untuk tempel foto ya. iya, fotonya ditempel di tengah-tengah ya. Kasih sedikit aja Vi di tengah sini. Wah, kalau tahu dari kemarin mau bikin ini, harusnya Kak Tata kasih foto Kak Tata ya. Iya ya. Biar Kasih foto bisa- Kak Tata ya, biar ditempel di sini. Jadi ingat terus Raffi sama Kak Tata ya. Oh. Oke. Nah, Wah, keren.
Oke, selanjutnya Sekarang tempel kanan kirinya sayang. tahap selanjutnya menempel ke sisi kanan kiri Ya, ya. kasih bingkai. Ayo, Raffi bisa. Itu membentuk Ya, ayo, ayo kasih Pak. membentuk frame-nya ya. Tapi ngomong-ngomong nih Bu Labora udah berapa lama nih menemani adik-adik yang ada di SLBB Negeri Pembina Palembang ini? Saya dari tahun 2009 kurang lebih mau 13 tahun nih Bu. Waduh, sama kayak umur saya di RRI ya. Oh, sama ya. Iya. Oke. Oh, cukup lama ya. Ya, Nah, kalau mendampingi Raffi ini udah berapa tahun nih Bu Labora? 1 tahun ini. Baru 1 tahun kan terakhir ya, ini kelas ya. 12. Heeh. Mengajar kelas 12 juga, jadi baru 1 tahun ini mengajar. Baru 1 tahun ini ya mengajar Raffi. Oke. Nah, jadi ini bisa kita saksikan nih pendengar ya lagi tempel tahap selanjutnya. Jadi ini membuat frame-nya ya. Kalau tadi alasnya, ini biar Iya. nanti dia ada seninya gitu ya. Biar ketahuan nih ini bingkai foto gitu kan ya. Ya, betul. Oke. Sebenarnya kalau stick ice cream ini bisa dibikin apa aja sih Bu Labora? Banyak sekali, tempat pensil bisa, Tempat atau pensil pot bisa. bunga bisa, ya banyak sekali karena kita memilih apa sih jenis keterampilan apa yang mau kita ajarkan, tentu kita sesuaikan dengan kemampuan anak kan ya Kak ya. Oke. Ya, Berarti ini termasuk yang paling praktis gitu ya Bu ya, paling mudah ya, dan juga Ya. tidak memakan waktu yang lama ya. ya karena kita juga menghindari misalkan penggunaan yang misalkan Terlalu nggak lama. bisa ya, karena Hah? sebenarnya bisa misalkan kita menggunakan lem tembak ya seperti itu kan. Ya. Tapi untuk saat ini kan karena butuh cepat, jadi kita pilih penggunaan lem fox aja dan Oke. keterampilan yang cepat aja. Karena kalau misalkan ada peralatan khusus itu kan harus dengan pengawasan dan harus dengan hati-hati, nggak bisa terburu-buru seperti itu kan Kak. Oh gitu. Oke, Ya. baiklah. Bisa kalau misalkan pembuatan yang misalkan pot bunga atau kotak pensil itu kan biasanya kita pakainya itu lem tembak misalnya. Oh. Nah itu kan ada panasnya listriknya kayak gitu kan, harus Ya. hati-hati, nggak boleh buru-buru kayak gitu. Tapi rata-rata mereka semua bisa lah ya Bu ya. Ya bisa. Memang dengan arahan ya Mbak ya. Iya. Dengan arahan tuh maksudnya dengan bantuan-bantuan minimal lah, nggak bisa kita lepaskan dengan memberikan contoh saja. Terus dia dibimbing juga terus ya gitu, didampingi ya Bu ya. Ya, kalau anak-anak tipe Raffi ini kan bisa mengerjakan sesuatu, tapi kan berulang-ulang harus diajarkannya. Nah kalau membuat ini kemarin ingat nggak berapa kali mengajarinya nih Bu? Ini, kalau membuat ini karena ini apa sih simple, 1 kali aja dia udah tahu. Wih keren Raffi ya. Waduh, itu gimana? Jangan mejum. Oh Raffi mejam ya. Raffi. Tidur ya Raffi ya. Kalau yang kayak gini nggak bisa di ini Mbak. Iya, Nggak iya, bisa iya. kita apa sih kita kasih. Nah dia tidur ya beneran. Dia ya biarin aja alami Iya, seperti apa adanya. betul. Daripada Nggak nanti bisa bad mood ya. di apa sih dikasih wejangan dulu atau apa ya udah biarin aja lah. Iya, daripada nanti bad mood kan ya Bu ya. Susah Ya, kita betul. kalau bad mood ya. Nanti dia jadi meninggalkan tempat. Jadi gimana? Lihat dulu frame Lihat tuh tadi, lihat TV-nya. tadi. Lihat ya udah selesai. Lihat TV-nya. Nah. Wah, Dekat. Nah. oke. Wih, itu tangannya kayak gini, apa kayak gini di foto tuh. Tangannya gimana tuh? Gimana tangannya di foto kayak gimana? Oh, Wih, begitu. RCTI oke. Ya selesai sudah Yeay, sudah selesai ya. selesai. Keren banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah selesai, waktunya bobok lagi. Oke, terima kasih Raffi ya. Baik. Oke deh. Nah, Bu Labora, jadi kita tadi udah lihat ya bagaimana Raffi dan Bu Labora membuat prakarya ya, itu adalah Berarti mana? adalah bingkai foto Bu Eti. gitu kan ya. Bu bingkai. Nah, Bu Eti siapa tuh? Dia nyari Bu Eti. Boleh ya? sih guru satu lagi. Satu lagi. Oke, mudah-mudahan sampai dengan kita selesai siaran, Raffi masih di situ ya. Tapi kalaupun memang Iya. moodnya Mariana ya. Kan jadi moodnya moodnya nggak bisa dipaksakan ya apa boleh buat ya. Yang penting Iya. dia sudah
menunjukkan hasil karyanya tadi ya. Oke deh. Nah, nanti setelah ini kita akan ngapain nih? Mau ini Mbak Sitinya mau 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 apa? memperlihatkan bagaimana cara membuat body painting. Oh, body Sudah painting siap. ya. Kita sudah Oke. bahannya udah siap. Bahannya udah siap. Kira-kira kalau body painting ini berapa lama nih? Tergantung juga sih kalau motifnya banyak besar itu lumayan lama, itu sampai 4 jam. Tapi kalau cuman kecil nanti kita mau bikin gambar bunga aja di tangan ini. Oh gitu. Itu kira-kira berapa lama tuh Bu? Nggak lama sih, palingan cuma 15 menit. Oh 15 menit. Oke. Kalau gitu kita dengerin lagu dulu, satu lagu, nanti kita langsung melihat karyanya si Siti ya, body painting ya. Bu Labora juga masih di sana ya. Bu Labora apa dia? Iya, masih Bu. Masih tidur juga. Nanti saja yang tidur. Iya. Oke. Baik, pendengar masih di siaran disabilitas, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Palembang, kanal Inspirasi. Kita dengerin lagu dulu ya. Tapi hebat. Iya, aduh enak sekali, enak tidur katanya. Pakai AC. Tidurnya mana? Hah? Tidurnya mana? Tidur di kamar sana. Mau tidur? Jangan lagi dia belum selesai acara. Nanti saja tidurnya nanti. Sebenarnya kaulangnya enak ya kemarin. Mengantuk tidur. Dari awal ya. Lagi nggak di rumah? Jangan. Coba agak ngomong. Ngapa tuh? Mungkin untuk mempercepat gitu. Waktu kan. Barusan dilukisnya pola. Barusan. Cepat juga. Oh, udah lama. Tidak. Kita cuma membahas sudah latihan malam tadi. Latihan di malam tadi. Masih bersama Anda, saya Disabilitas di Pro 1 RRI Palembang, kanal Inspirasi. Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palembang ya, kanal Inspirasi masih dalam siaran disabilitas. Kita akan lihat untuk di sesi ini bagaimana Siti akan menunjukkan body painting itu. Dari tadi kita sudah bisa lihat ya betapa cekatan kalau menurut Tata ini ya, cepat banget dia ngelukis ya, Sally ya. Iya, memang sudah dia ahlinya. Jadi memang karena kemampuannya untuk melukis itu kan. Ini kan warnanya sebenarnya kalau untuk warna paintingnya ini nggak ada warna ungu, nggak ada warna hijau, tapi ini percampuran dari warna dasarnya itu cuman merah, kuning dan biru kan. Ini warnanya kuning, merah, merah dan biru. Nah, jadi Siti ini
menggradasikan warnanya. Jadi misalnya warna ungu itu adalah percampuran dari warna merah dan biru. Kemudian yang hijau ini percampuran dari warna kuning dan merah. Jadi jadi seperti itu hasilnya dia. Jadi kita cuman cuman menyediakan 3 warna aja dan dia sendiri yang akan mencampur-campurkan. Itulah kemampuannya Siti. Ini sebentar saja, baru tadi saya suruh, baru nggak sampai 15 menit ya Mbak Tata ya? Iya, nggak sampai 15 menit. Tadi Raffi juga cuma 6 menit. Ini Tata diam-diam ngitungin loh ini. Iya, kita kan juga menghemat waktu, takutnya nanti nggak sampai waktunya kan. Oke, itu yang dilukis tuh bunga ya? Iya, bunga. Bunganya bunga apa nih? Bunga anggrek ya? Bunga anggrek. Bunga anggrek, oke. Nah kalau si Siti ini, dia sudah berapa lama dari kecil ya Bu Sherly ya? Tadi dibilang dari kecil ya? Iya, dari SD dia itu sudah sering ikut lomba melukis, karena kita waktu gurunya melihat dia punya kemampuan untuk menggambar, kemudian dilatih untuk mewarnai, kemudian sudah bisa dia mewarnai, ada latihan melukis, ikut lomba melukis dari tahun 2016 itu sampai tahun 2019 itu juara 1 terus di tingkat provinsi, tapi sampai di nasional itu belum ya, tapi sudah masuk ke tingkat nasional cuman sebagai nominasi aja. Oh, sebagai nominasi. Nah, yang di waktu tahun 2020 kemarin ikut lomba rias, karena sudah SMP dia ikut keterampilan pilihan tata rias. Dia ikut lomba rias FLS 2N tingkat provinsi, dia juara 1, sampai di nasional dia dapat juara 3, alhamdulillah gitu kan. Itu body painting itu. Melukis tubuhnya ini, badannya, dadanya sama wajahnya. Oh gitu, badan sama wajahnya ya. Oke. Nah, pernah nggak Siti nih bilang ke Ibu ada kendala apa gitu dalam body painting? Kendalanya sih nggak ada sih, cuman mungkin dari segi alat karena kan alat-alatnya ini terbatas ya. Cukup mahal dan itu harus kalau mau latihan terus-terusan itu kan lama-lama habis itu kan alatnya. Jadi kendalanya cuma dari segi alat, tapi kalau dari kemampuannya tuh enggak, karena dia orangnya juga gigih ya. Kalau kita kasih latihan terus, dia akan latihan terus di rumah sampai bisa. Oh gitu, oke baiklah. Dia nggak sambil tidur ya kerjanya. Oke, baiklah. Oke, thank you ya Siti, keren banget karyanya, bagus banget ya. Sama-sama ya. Jadi itu sukses lah ya, mudah-mudahan nanti semakin hari besoknya lagi itu semakin berkembang gitu ya Bu Sherly ya. Yang tadinya ini kan saya lihat nih dia ini kan melukis anggrek ya. Nah, biasanya selain anggrek apa lagi nih? Gambar itu gambar orang misalnya, kan kartun gitu juga ya. Waktu yang dilombakannya itu kan dia membuat sebuah jembatan Ampera, itu kan temanya kedaerahan, membuat jembatan Ampera, membuat merak ya, membuat hewan ya, gambar merak, itu sudah bisa. Waktu di tingkat internasional itu membuat merak di seluruh badan. Keren banget ya. Belajarnya dia kalau misalnya lomba nih ya Bu ya, besok misalnya lomba, dia persiapannya tuh berapa hari, berapa lama? Oh, cukup lama sih Mbak. Cukup sebelum ya. Sebelum itu kita sudah persiapkan 6 bulan sebelumnya, kita sudah persiapkan latihan terus. Ini kebetulan yang guru riasnya itu bukan saya sih. Ada guru riasnya. Ada guru rias lainnya. Nanti kapan-kapan mau dong di make upin sama si. Boleh, dia sudah biasa kok. Kalau di dekat rumahnya itu pasti Bu rias nganten. Kondangan nyarinya si Siti ya. Rias henna juga dia bisa. Nanti kalau misalnya ada ya siapa tahu kan ada event apa kan ya Bu ya, tinggal ngubungin si Siti aja ya. Ya nggak apa-apa Mbak Tata, tinggal hubungi aja. Oke. Nanti ya kami dia sudah bisa kok event apapun. Iya, nanti hennain kakak ya tangan ya.
Oke, baiklah. Thank you ya Siti, sukses selalu, keren banget karyanya. Ya, Bu Serli, Siti udah, Raffi udah, sekarang kita ke, ada yang satunya nih. Ada yang satunya, Zahra Kaulan. Oke. Hai Zahra. Hai. Hai. Hai, oke. Zahra gimana? Kalau Zahra nih, prestasinya juga body painting juga kah? Bukan, kalau Zahra kebetulan di bidang pastry. Oke. Iya, dia kan ikut keterampilannya tata boga. Berarti Jadi- makanannya enak-enak dong. Iya, ya. Enak-enak. Bisa masak. Masak apa saja. Kue kering. Kue kering. Kue kering. Terus apa lagi Iya, deh? terus apa lagi? Kue apa saja? Bolu gulung bisa. Bolu Oh, gulung. gulung-gulung bisa. Kue tart bisa untuk ulang tahun. Ulang tahun. Iya, masih belajar. Oh, masih belajar ya. Besoknya lagi harus bisa ya. Ya, Oke. sip katanya. Masakan yang paling sering dimasak apa? Yang paling sering Suka masak apa? Sering masak apa? Semuanya. semua. Tapi ada nggak satu aja yang paling sering banget? Sering. Ya, terus disukai sama Kue kering katanya yang paling suka. Kebetulan ini Mbak, orang Open tuanya ini order punya juga? bisnis kue kering. Ini lebaran open order nih. Ya selalu, ini orang tuanya kalau lebaran itu budget orderan. Oh gitu. Jadi Ya. siapa Zara nih membantu kedua orang tuanya ya, Ya. gitu ya. Jadi kebetulan kemarin itu kan di lomba LKSN itu membuat kue kering tapi dihias dengan glazur ya, kayak bunga kayak gitu. Iya. Ya. Nah, jadi karena memang dianya juga sudah ada modal lah ya dari orang tuanya gitu. Jadi lebih mudah untuk mengajarkannya. Cuman di sini PR-nya itu di seni karena dulu kan Kaulan ini kan kalau untuk menggambar atau ide-ide itu masih kurang, tapi seiring berjalannya waktu terus Bisa, latihannya gigih dia anaknya, alhamdulillah. Oke. Bisa. Jadi Cuman kita bisa liatin dari fotonya aja nih Mbak. Ini bisa nggak sih? Bisa. Ini foto, ini cookiesnya waktu itu. Ini bentuk orang. orang pakai hijab pula ya. Ya. Dan ini ya cukup sulit lah membuatnya Mbak, karena kan ada berbagai bentuk ya. Ada dari membentuk dari wajah dulu, mata, tangan, dan memang diperlukan apa sih latihan yang harus gigih kayak gitu kan. Alhamdulillah kalau Kaulan kemarin berhasil dapat juara 3 dan dari 6 besar dilombakan lagi untuk ke Rusia, alhamdulillah dapat juara 2. Oke. Nah, ini punya cerita nih Ibu Labora ya. Nanti kita cobain cicipin ya masakannya si Oh iya, Kaulan satu ya. lagi Mbak, ini kuenya Kenapa? cukup unik. Kuenya Apa? itu dia terbuat dari ikan gabus. Wow, Ya. apa? Oke, itu kue. Ya mungkin ini salah satu nilai plus ya dari Joy karena kalau kue kering mungkin hiasan bagus itu mungkin ya Punya biasa inovasi baru Ya, gitu betul. ya. Ya. Oke. Itu jadi yang menjadikan si Kaula ini, si Zara ini menjadi juara gitu ya. Ya. Oke. Karena kan kalau di kue, kalau kita dalam lomba itu kan sebisa mungkin mengangkat apa ya kedaerahan. Seperti itu karena kita kan di daerah kita empek-empek ikan dari ikan, kerupuk. Ya. Kan. Nah, Kenapa ini tidak dia kita kue coba? gitu kan ya. Iya, ini kan kue. Oke. Nah, Zara bisa bikin pempek nggak? Bisa buat pempek. Bisa. Bisa. Bebek kapal selam bisa. Oh iya sama bunda. Oh ya, Sama sama bunda. bunda ya. Jadi kalau bikin Taiwan bisa? Bikin tekwan.
Bisa? Bisa. Mantap. Nanti Mbak Tata mau cicip teonya boleh? Wow, senengnya. Oke. Nah, jadi banyak sekali yang bisa dimasak sama si Zahra ini ya, nggak cuma kue kering, tetapi makanan-makanan tradisional kita ya, makanan-makanan Nusantara kita tuh bisa dimasak. Oke, nah tuh Raffi mau kemana? Kabur. Biarinlah ya Bu ya. Nanti itu dia datang lagi. Nah, jadi kalau si Zahra Kaulan ini mulai bisa masak tuh dari kapan sih Bu? Kalau bisa masak dari kapan? Masak. Dari kecil, dari umur. SMP kelas 7 sudah bisa mulai masak. SMP kelas 7. Oh, Iya. okay. SMP kelas 7 itu berarti kelas 1 Berapa? ya? Kelas 1 ya? Iya, 11 tahun. Ya, 11 tahunan ya. Iya, umur 11 tahun. Oke. Lupa. Kaulan ini termasuk murid yang ini Mbak Tata ya, maksudnya bisa diajak komunikasi secara verbal sama kita, karena secara oral, karena dia masih bisa melihat komat kambitnya kita gitu ya. Sayangnya Kak Tata pakai masker ya. Iya. Mbaknya pakai masker kalau Oke, baik. Takut nanti ketahuan cantiknya. Oke. Jadi luar biasa loh teman-teman dari SLBB Negeri Pembina Palembang ini, ada yang bisa body painting, makeup gitu kan ya. Kalau sekarang tuh nyebutnya MUA gitu ya. Iya, MUA. Terus juga ada yang bisa bikin prakarya untuk tadi bingkai foto ya, selain bingkai foto ternyata ada juga yang lainnya ya. Nah, jadi memang benar-benar mereka ini sudah dididik, diciptakan sesuai dengan apa yang mereka bisa bakatnya gitu ya, sesuai dengan bakat mereka ya. Oke. Speechless, saya sangat so proud lah ya, benar-benar kagum, amazed banget lah sama teman-teman ini, sama adik-adik ini ya. Walaupun memang ada keterbatasan, tapi semangatnya luar biasa. Terus juga karyanya itu yang kita tidak pikirkan gitu ya Bu ya, yang sampai kita tuh bingung mau bilang apa gitu kan, jujur gitu. Oke, baik. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:50, takutnya nanti si Abang Raffi juga udah bosan. Tapi sebelum kita akhiri gitu ya, Tata mau nanya dulu nih sama masing-masing adik-adik ini. Raffi tadi cita-citanya mau kuliah ya? Iya, Raffi mau kuliah? Kuliah UIN Jakarta 2024. Oke, mantap. Semoga nanti sukses dan diberikan kemudahan ya, Dek. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Nah, selanjutnya si Zahra, Kaulan cita-citanya apa? Koki. Wih, Jadi koki. jadi chef ya, chef. Ya, chef. Oke, semoga sukses ya Dek ya, mudah-mudahan dimudahkan ya, amin. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Kok sama-sama gimana sih ngomongnya Bu? Sama-sama. Oh, sama-sama gini ya. Oke. Nah, selanjutnya ada Siti tadi, dia cita-citanya jadi apa Dek? Cita-cita. Pertama mau jadi pelukis. Semuanya cita-citanya. Jadi mau jadi tukang rias. Rias. Sampai nanti besok riasin kita ya. Iya. Saya mau liatin hasilnya ini, Mbak. Boleh. Ini waktu dia lomba. Ini waktu lomba di tingkat nasional. Ya, terus yang tingkat ini internasional kan? Wow, keren banget ya ampun. Nah, itu ini hasilnya dia sendiri ya Bu ya? Iya. Oke, baiklah. Aduh, kagum, terharu. Oke, mudah-mudahan Kaulani dan juga Siti, terus juga Raffi dilancarkan semua untuk cita-citanya ya. Mudah-mudahan berhasil semuanya dan membanggakan kedua orang tua juga. Amin. Terus
apalagi ya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Terima kasih juga buat ibu gurunya yang sudah mendampingi. Ya, sama-sama. Oke, tapi ibu gurunya ini sumringah semua, wajar aja anak didiknya kayak gini ya, pasti ibunya nggak galak ini. Oke, mana nih yang tidur tadi? Baik, insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya, dengan mungkin pembahasan yang berbeda lagi ya, Bu Sabora dan juga Bu Serly ya. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang untuk hari ini, dan sehat selalu semuanya ya. Sukses terus. Yang pastinya kita makasih banyak udah diajakin ngobrol-ngobrol. Jam 10. Oke, udah jam 10, jam 10. Dengar. Kita harus akhiri dulu perbincangan kita ya. Terima kasih banyak semuanya. Makasih ya. Dadah. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah pendengar semua, kita baru saja berbincang-bincang